Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat sore semuanya. Sehat? Alhamdulillah, Umar. Ah, Alhamdulillah. Baik, salam sejahtera untuk kita semua yang alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam perkuliahan pada sore hari ini. Semoga pertemuan kita hari ini senantiasa diridhoi dan diberikan kemudahan dalam memahami setiap materi yang kita bahas. Amin. Amin ya. Bagaimana Bapak, Ibu, sehat semuanya? Eh, UTS kemarin ada yang belum mungkin? Ada yang belum UTS yang kemarin? Semua merasa kayaknya saya sudah administrasi, sudah pembayaran tapi belum melaksanakan. Boleh nanti konfirmasi ke Umay ya. Sebab ada beberapa nama yang masih kosong nilainya ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan memasuki salah satu materi inti ya di dalam statistika dan probabilitas, yaitu kebetulan judulnya yaitu probabilitas ya. Kita lanjutkan dari statistika dan kebetulan ini adalah lanjutan dari statistika dasar yang pernah dibahas minggu-minggu lalu ya. Di mana probabilitas itu adalah teori peluang ya, yaitu salah satu dasar penting dalam statistika yang membantu kita memahami bagaimana kemungkinan suatu peristiwa terjadi. Lalu konsep probabilitas juga sangat kuat dan sangat luas penerapannya, mulai dari analisis resiko, lalu prediksi cuaca, lalu pengambilan keputusan dalam bisnis, hingga analisis data dalam penelitian ilmiah yang tentunya nanti Bapak Ibu akan menghadapi skripsi. Ya, ini pun probabilitas sebagai salah satu unsur untuk eh, menyelesaikan skripsinya Bapak Ibu ya. Nah, sebagai motivasi, ini ada sebuah kutipan dari Albert Einstein yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu nih tentang God does not play dice with the universe ya. Mungkin bisa diartikan yang bisa bahasa Inggris. Tuhan tidak bermain dadu. Dadu, betul. Tuhan tidak bermain dadu dalam alam semesta. Betul. Maka di sini kalimat ini menggambarkan betapa menariknya konsep probabilitas ya, bahwa di balik semua kejadian selalu ada kemungkinan yang bisa kita pelajari dan analisis pastinya. Ya, maka dengan mempelajari probabilitas, kita belajar untuk lebih bijak dalam menghadapi ketidakpastian. Lalu, mari kita awali pertemuan ini dengan membaca doa bersama-sama untuk yang beragama Islam, bareng-bareng ya sama Uma ya. Robi zidni ilma warzukni fahma. Ya Allah, tambahkan aku ilmu dan berikan aku pemahaman. Amin. Lalu semoga dengan niat yang baik dan semangat belajar yang tinggi, kita semua diberikan kemudahan dan memahami materi ini, dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dalam kehidupan kita. Semangat belajar dan mari kita mulai pembahasan materi probabilitas dengan penuh semangat. Tidak berlama-lama langsung saja Uma akan share screeningnya sebentar. Ada Pak Budi, Pak Budi, Pak Budi belum masuk ya? Sebentar ya. Zoom. Sudah terlihat Bapak Ibu, maaf. Belum. Belum? Udah, Udah, Uma, udah. 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 Sudah Uma, ada. udah. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja untuk probabilitasnya.
Perhatikan di sini Bapak Ibu. Boleh Uma minta ada Awan Setiawan? Awan Setiawan ada? Ada di rumah. Iya, Pak Awan. Iya, sehat Pak Awan. Alhamdulillah, Umah. Ya, Pak Awan lihat ya masih di sana terlihat ya. Di situ ada sebuah gambar yang mungkin Pak Awan bisa menceritakan ini kebetulan statistikanya dulu ya. Silahkan apa yang Bapak bisa pelajari atau pemahami dari gambar ini. Silahkan. Sebentar, Umah. Saya pelajari sebentar ya. Boleh, silakan. Itu sudah ada kata-katanya ya, Pak Awan hanya tinggal mendeskripsikannya saja. Silakan. Ini yang dua-duanya kiri dan kanan, mah Boleh yang dibikin. kiri aja dulu, yang sampel. Oh, yang Silakan. statistik, yang sampel Mm. statistik ya. Oke. Beranda. Oke, ini disimpulkannya simpel aja ya, Umay ya. Ya, silakan. Ya, di sini kan udah jelas ya, Uma. Statistik dapat dipresentasikan dalam bentuk tabel atau grafik untuk melihat. Persebaran data statistik dapat digunakan untuk memperkirakan peluang suatu tujuan probability. Jadi kalau dilihat dari dari gambar yang ada untuk membuat statistik itu bisa dalam bentuk tabel atau grafik supaya kita bisa mudah untuk mencernanya begitu, Mak. Kurang lebih. Mm-mm. Baik. Ada lagi, Pak Wan? Sementara, Mak. Sebentar. Otak saya. Oke. Sultan, coba populasinya silakan Sultan. Terima kasih Pak Baik, Wan ya. baik Silakan. Uma. Eh, Sebentar ya Uma, baca dulu. Mm. Jadi kalau eh, pengukuran data menggunakan populasi itu disebutnya parameter. Parameter itu dasarnya sama seperti statistik, tapi data yang digunakan itu adalah populasi. Eh, Populasi ini digunakan untuk memperkirakan peluang suatu kejadian atau peristiwa. Jadi jadi sampel atau populasi ini sama-sama eh, probabilitas gitu mah. Ya, betul. Jadi, oke, thank you ya, Sultan ya. Baik, berbicara tentang data, pasti kita akan berbicara tentang statistika dan probabilitas. Di mana jika pengambilan sampel itu banyak, maka disebut dengan populasi kan ya. Namun jika misalkan itu dengan catatan untuk populasi yang jumlahnya masih bisa terjangkau, maka boleh memakai eh populasi seperti itu. Jadi kalau dibilang seluruhnya dihitung ya. Namun jika sudah tidak terjangkau, misalkan harus ada quick count atau yang namanya kita ada pemilihan DPR ya kemarin, gubernur misalkan, terus presiden gitu kan ya, otomatis kan tidak mungkin kita hitung saat dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Nah, itu otomatis ada sampel-sampel misalkan ya, ada sampel-sampel yang harus yang kalau dibilang berasal dari populasi tersebut gitu ya. Berarti Pak sampel itu adalah bagian dari populasi. Nah, di mana sampel tersebut pengukurannya menggunakan statistik, lalu populasi pengukurannya menggunakan parameter yang sudah kita pelajari ya tentang kemarin tuh ya tentang desil gitu, persentil ya itu kan parameter jatuhnya ya. Lalu untuk perbedaannya kedua ini, kalau untuk sampel yaitu statistik ini dapat direpresentasikan dalam bentuk tabel atau grafik ya eh untuk melihat persebaran datanya. Namun kalau parameter atau populasi dengan parameter pada dasarnya itu sama seperti statistik, akan tetapi data yang digunakan adalah banyak atau datanya keseluruhan. Populasi otomatis dia 100% pasti up to date. Berbeda dengan sampel. Kalau sampel kan hanya sebagian saja.
Ya, masih ada peluang sih sebenarnya untuk salah gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau populasi hampir mendekati benar, tapi tetap aja masih ada celah untuk salah seperti itu ya. Nah, untuk persebaran data dari statistik itu dapat digunakan untuk memperkirakan peluang suatu kejadian atau peristiwa kalau untuk sampelnya. Lalu untuk populasinya pun sama sebenarnya ya. Persebaran data dari populasi dapat digunakan untuk memperkirakan peluang suatu kejadian atau peristiwa. Nah, semuanya itu dua-duanya ternyata memiliki probabilitas antara datanya itu sudah benar atau datanya itu salah seperti itu. Ya, masih ada peluang ya. Nah, kita lanjut lagi di sini. Sebentar. Hmm. Baik, coba Fikri. Silakan Pak Fikri. Ada Pak Fikri? Pak Fikri Al Faisal? Ada di sini? Sambil rumah absen ya, takutnya ada. Boleh Pak Puspo deh, Pak Puspo Hidayat. Boleh Pak Puspo. eh Bapak perhatikan di gambar ini, apa yang Bapak bisa lihat dari probabilitas menurut dari gambar yang sudah ditampilkan ini? Silakan. Baik, sebentar Bu. Mm-mm. Baik. Oh iya, berarti ini semacam masih eh, apa sampel yang masih menunjukkan kemungkinan ya Bu ya. Betul. Mm-mm. Ya, jadi yang masih kemungkinan data apa ini valid dan tidaknya masih masih mendekati ke situ ya Bu ya untuk sampelnya. Mm-mm. Betul ya. Ini hanya sebuah contoh ya probabilitas atau peluang. Di mana mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa eh jika kita melemparkan sebuah dadu dan muka dadu pasti ada 6 pastinya ya. Ada angka 1, ada angka 2, 3, 4, 5, 6. Muka-muka ini disebut dengan sample space ya. Nah, sampel poinnya misalkan jika dadu dilempar berapa peluang muncul titik dengan jumlah 2? Otomatis setiap kali kita melempar satu dadu, hanya satu yang akan muncul. Seperti itu kan? Nah, itu disebut dengan Betul. sampel poinnya. Betul. Ya. Nah, di sini nih, jelaskan apa itu probabilitas, yaitu angka yang menunjukkan kemungkinan atau peluang terjadinya suatu kejadian. Ya. Ini hanya eh, salah satu contoh dari probabilitas. Nah, baik Pak Edward, apa kabar Pak Edward? Baik, Uma. Iya, sehat Pak? Puji Tuhan. Alhamdulillah. Baik Pak Edward, silakan. Dari gambar yang ditampilkan menurut Pak Edward, apa hubungannya dengan probabilitas? Silakan. Hubungannya ini kan gambarnya kan kayak apa? Ramalan cuaca gitu ya, Bu ya. Mm-mm. Ya, jadi di beberapa hari itu disimpulkan bahwa ada beberapa kemungkinan bahwa cuaca itu akan baik atau mungkin akan apa? Turun Berawan atau hujan, terang ya. atau hujan gitu-gitu ya. Mm-mm, betul. Oke, good job ya. Betul, itu salah satunya. Jadi contoh probabilitas di sini di mana ada perakiraan cuaca, ya. Nah, untuk perkiraan cuaca sendiri itu tidak serta merta itu kita menebak ya. Pasti ada di sini ada step by stepnya, yaitu lihat persebaran data periode sebelumnya. Biasanya dilihat nih data yang kemarin, oh iya, curah hujan mendung misalkan. Bisa saja hari ini terjadi hujan. Nah, itu perkiraannya seperti itu. Nah, lalu ada pemodelan dan analisis, lalu menarik kesimpulan bahwa misalkan hari ini akan cerah seperti itu ya. Akan terjadi hujan misalkan seperti itu. Itu ada penarikan kesimpulan yang belum tentu juga kepastian benar atau tidaknya hujan. Seperti itu kan ya. Nah, itu hanya masih ada probability atau masih ada peluangnya tidak hujan atau cerah seperti itu ya.
Nah, di sini berdasarkan ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa statistik dapat digunakan untuk mencari peluang terjadinya suatu peristiwa dengan melakukan analisis pada persebaran data, ya. Seperti itu. Langsung saja kita akan mengenal tentang konsep dasar probability atau perkenalan probabilitas dasarnya, ya. Oke, boleh minta bantuannya Pak Tri Hardianto. Silakan dibaca Pak Tri. Ada Pak Tri? Pak Tri Hardianto? Tidak ada? Izin hadir, Bu. Oke, silakan Pak. Silakan Eh, dibaca. Ya. Probability adalah pengukuran terhadap suatu kemungkinan atau peluang. Pemahaman terkait probability merupakan data angka ke statistika inferensi atau inferensial statistik. Oke, good job. Pengukuran terhadap suatu kemungkinan atau peluang, ya, disebut dengan probability. Diukurnya pakai probability. Di sini ada Uma punya aplikasi yang pengukurannya apa namanya untuk probability itu langsung dengan aplikasi. Nanti Uma akan kasihkan kepada Bapak Ibu ya linknya ya. Terima kasih Patri. Lanjut lagi untuk itu kan untuk secara bahasa. Nah sekarang ada terminologinya atau secara istilahnya. Otomatis di sini sudah menghasilkan outcome hasilnya. Lalu ada sampel space-nya. Apa itu event? Ya, Uma minta dibacakan oleh Yegi Nur Alam. Silakan Pak Yegi. Siap, Uma. Silakan. Terminologi hasil dari suatu percobaan trial dikenal sebagai outcome. Himpunan dari seluruh kemungkinan outcome pada suatu probability eksperimen dikenal sebagai sample space. Lalu bagian dari sample space dikenal sebagai event. Lalu ada juga event bisa terdiri dari satu atau lebih outcomes. Yang disebut outcome misal seperti ini, ada satu dadu misalkan. Nah, pada saat kita lempar, ya. Nah, itu pada saat kita lempar lalu dia menghasilkan misalkan nilainya 5 gitu. Itu outcome-nya. Berarti hanya satu outcome-nya berarti 5 dalam pelemparan satu kali lemparan dadu seperti itu ya. Itu outcome-nya. Yang disebut dengan sample space berarti dadu itu sendiri. Sample space-nya berapa gitu kan. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu ya. Lalu bagian dari sample space misalkan karena Uma dapat 5 ya otomatis event-nya oke 5 ini bilangan ganjil misalkan. Ya berarti dalam 6 ya, 6 angka yang bilangan ganjil itu berapa saja gitu kan logisnya seperti itu. Berarti ada 1, 3, dan 5. Ada 3 dong ya seperti itu. Itu event itu bisa terdiri dari satu bisa atau lebih dari outcomes atau lebih dari hasil lebih dari beberapa hasil seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Pak Bemis. Sehat Pak Bemis? Alhamdulillah sehat semua. Iya, Pak Bemis di daerah mananya Pak? Apa di timur ya kalau nggak salah ya Pak Bemis ya? Timur ya betul. Daerah mananya tuh timurnya Pak? Di Dili. Oh, di Dilinya, Masya Allah. Nanti bolehlah kalau ke Dili Umah ke tempat Pak ini ya, Pak Bemis ya. Ya, baik Mas. Boleh Pak Bemis silakan dibaca. Ya. Probability eksperimen adalah aksi atau percobaan trial yang menghasilkan suatu perhitungan, pengukuran atau respon counts Mm-mm. of response. Oke, good job. Jadi eksperimennya probabilitas ini, jadi aksinya, jadi pelemparannya gitu disebut dengan probability eksperimen ya. Lanjut lagi. Nah, oke, mau minta Pak Ifdon. Ada Pak Ifdon? Pak Ifdon ada? Belum ada. Oke, Nabila ada. Nabila. Hadir Ibu. Iya. Oke, Bu Nabila, coba. Ini di sini ada contoh dari probability eksperimen. Menurut dari gambar yang dihasilkan, kira-kira apa ya yang bisa diambil kesimpulannya? Silakan.
Mana Pak Bud Nabila? Kesimpulan dari eksperimen tim Uma. Mm-mm. Ini gambar yang ini sayang. Iya. Dari gambar ini kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan? Mana? Bu Nabila? Ke probability experiment saya kan di sini pelemparan dadu 6 sisi. Mm-mm, Sample betul. space-nya kan kalau dadu cuma ada 6 kan jadi 1 sampai 6. Betul. Terus di situ contohnya outcome-nya angka 2 kan kalau dadu itu apa? Kalau diputarkan pasti cuma ngehasilin satu angka yang akan keluar gitu kan. Mm-mm, betul. Terus kalau misalnya ada kayak apa ya, event tuh sek- misalnya kayak buat dapetin angka genapnya berarti kan eh dari dadu tuh cuman ada angka 2 4 dan 6 kan sebagai angka genapnya. Kalau Mm-mm. misalnya ditanya kayak angka ganjilnya berarti cuma ada 1 3 5 karena dia cuma ada 6 slot gitu kan, 6 slot. Iya, 6 Ya, angka. oke. 6 angka, betul. Terima kasih. Baik, betul ya. Sudah jelas ya kalau di sini tadi juga sudah digambarkan juga sama Oma dan sudah dijelaskan juga ya. Ini hanya penampilannya saja. Thank you ya, Bu. Lanjut. Nah, di sini ada kita masuk lagi ke tree diagram atau tree diagram ya. Atau diagram pohon ya. Oke, tree diagram. Alia silakan dibaca. Tree diagram digunakan untuk memberikan gambaran secara visual terkait setiap outcome dari suatu probability eksperimen. Hmm, ya, contohnya kayak gimana sih gitu kan ya, otomatis kan 3 diagramnya probability gitu kan ya. Baik, langsung saja. Nah, oke, siap-siap nih. eh Pak Pak Rudi, boleh Pak Rudi. Hadir rumah. Iya, Pak Rudi, dari contoh nih, dari contoh di depan Pak Rudi, kira-kira ya yang bisa digambarkan dari 3 diagram ini seperti apa? Silakan. Oke, Uma. Saya baca dulu ya, Uma. Boleh, silakan. Di diagram ini, eh Uma, sorry Uma, yang H apa, yang T apa ya Uma? Nah, ini yang ini head atau depan ya, ya kan? Nah, seperti halnya yang di depan dan yang di belakang gitu loh maksudnya. Ini head, ini tail, seperti itu. Jadi ini muka, ini belakangnya gitu. Seperti itu. Silakan coba. Eh, Nggak ngerti nih Uma. Mm-mm. Eh, Bagaimana? belum paham nih Uma. Belum paham. Oke. Langsung saja ya. Tidak apa-apa. Untuk Ya Uma. pelemparan sebuah koin, otomatis koin ada dua muka ya, pasti ada depan, ada belakang ya. Dan sebuah dadu 6 sisi, berarti karena sisinya 6 ada 6 pasti ya. Otomatis dia akan yang pertama jika dia keluar, otomatis akan ada yang di depan, akan ada yang di belakang pastinya. Ya kan? Seperti itu kan? Nah, sekarang jika peluang untuk menghasilkan depan dan belakang tersebut, jika kita gabungkan di dua alat tersebut, maka kita, ini akan menghasilkan sampel space di mana
yang akan terjadi atau yang akan eh, muncul di head atau kepala atau di gambar misalkan ya, di gambar depannya dia akan menghasilkan satu, dua, tiga, empat, lima, enam, otomatis kan? Ya, begitupun dengan buntutnya atau belakangnya pasti akan menghasilkan satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini hanya baru peluang. Di mana jika untuk sampel space-nya kita gambarkan bahwa di sini adalah H1, H2, H3, H4, H5, H6, begitupun dengan telnya yaitu T1, T2, T3, T4, T5, T6. Jika melihat gambar ini memang ini bagaimana ya? Cuma ini tree diagramnya seperti itu. Jadi peluang munculnya sebuah koin atau gambar sebuah koin ya dan sebuah dadu 6 sisi, maka inilah yang akan muncul jika di apa? Dilemparkan secara bersamaan 6 kali seperti itu. Ya, seperti itu. Ini akan menghasilkan ini. Ini baru hanya tree diagram atau gambaran saja ya. Lanjut lagi ya. Oke, event sekarang yang tadi tahu event apa maksudnya event gitu kan ya, Pak Ridho. Pak Ridho silakan dibaca. Event. Event umumnya dipresentasikan dengan huruf kapital, uppercase letters, seperti A, B, dan C. Suatu event yang terdiri dari sebuah outcome dikenal dengan simple event. Oke. Mungkin Bapak Ibu pernah tahu fx gitu ya, fungsi x gitu ya. Nah, sebenarnya event itu hampir sama dengan fungsi x. X-nya adalah eventnya gitu lah. Itu misalkan di dalam suatu himpunan ada fx, tapi di dalam probability itu ada event. Ya, nah perbedaannya kalau probability karena dia probability berarti fungsinya kalau kan fx itu kan fungsi, f-nya fungsi. Nah, kalau di sini adalah p-nya probability, eventnya dimasukkan A atau B atau C seperti itu. Ya, seperti itu. Itu jika umumnya ya, jika umumnya. Nanti kita akan ini ada ininya kok, ada apa namanya? Contoh soalnya. Nah, ini contohnya. Seperti ini. Boleh Pak Yusuf Pak Yusuf Asari dibaca, Pak. Baik, Uma. Event contoh. Event melempar sebuah koin dan dadu 6 sisi serta mendapatkan head dan 3 merupakan simple event dan bisa direpresentasikan sebagai A, H, 3. Sedangkan event melempar sebuah koin dan dadu 6 sisi serta mendapatkan head dan bilangan genap bukan merupakan simple event karena memiliki 3 kemungkinan outcomes. Event ini bisa dipresentasikan sebagai B sama dengan H2, H4, H6. Terima kasih, Ya, Umar. seperti betul. Thank you ya, Pak. Ini seperti himpunan gitu, himpunan bilangannya. Tapi dinyatakan dengan H seperti itu. Head dan tail seperti itu ya. Nanti kita bahas lagi lebih simpelnya. Ini memang kalau seandainya pakai materi agak pusing ya. Nggak apa-apa ya. Sekarang lanjut lagi. Anata Pindika dibaca silakan. Ada Anata? Anata? Bagas, ada Bagas? Ada Bu, ada Bu. Ya, silakan Bagas. Fundamental Counting Principle. Pemanfaatan tree diagram untuk menghitung banyaknya outcome dari sejumlah event tidaklah praktis. Sebagai alternatif, kita bisa memanfaatkan Fundamental Counting Principle untuk mengetahui jumlah kemungkinan outcome dari 2 atau lebih event yang muncul secara berurutan. Oke, good job. Terima kasih, Bapak. Ya, mohon maaf ini kan ada azan ya. Nanti kita mau ini kita ini aja ya. Apa mau diistirahatkan dulu atau mau lanjut saja 15 menit lagi seperti itu langsung selesai atau bagaimana Bapak Ibu kira-kira? Lanjut, aja, Bu. Uma. Lanjut, Uma. Ya, Sampai selesainya 15 sebentar menit. lagi ya. Langsung selesai, Kita, Mas. ya, kita Ya, selesaikan saja saya jadi dukung, tidak perlu Uma. nunggu dulu sholat ya. Baik, silakan. Langsung aja biar dipercepat ya karena sudah azan.
Baik, Uma minta lagi. eh Farid Zaki, coba. Nah, ini contohnya fundamental counting principle, ya. Contohnya Baik, seperti apa? Silakan, Farid. eh, ada suaranya saya Bang. Ada suaranya ada. Silakan. Fundamental Counting Principle. Contoh, suatu sistem pengamanan menerapkan 4 digit bilangan 0 sampai 9 sebagai kode akses. Akses kode first digit. Nah, jadi begini. Berapa banyak kemungkinan kode akses yang bisa dibentuk? Yaitu bisa dengan cara dikali 10 kali 10 kali 10 kali 10. 10 Sepuluhnya pangkat dari 4. mana? Sepuluhnya dari mana? Ada 10 digit. Iya, 10 digit dari apa? Dari nilai berapa sampai berapa? 0 sampai 9. Oke, kemungkinan besar angkanya 0 sampai 9 itu kan baru kemungkinan ya. Ya. Kalau dibilang digitnya mah digitnya cuma 4. Ini kan akses Oh, kodenya oh, 4. oh, oh ya, Iya maksudnya itu. kan? Ya, Akses kodenya 4. Cuma yang angka terkecil kalau dibilang pada saat kita ingin membuka PIN, misalkan PIN HP gitu kan ya. ya, Itu kan pasti dari angka 0, 0 itu sampai termasuk 9. ya, 0 sampai 9 dong. Tidak mungkin Ya. 11 kan itu sudah dua angka. Ya angka Oh iya, yang iya, yang betul. cuma satu kan hanya Betul, betul. 10 gitu kan ya. Seperti itu. Terus bagaimana? Lanjutkan lagi. Eh, jadi kan untuk mencari berapa banyaknya kemungkinan tinggal dikali aja, ada 10 digit. Mm-mm. Maksudnya 10 kemungkinan digit Mm-mm. dipangkatin 4 karena Mm-mm. ada 4 digit yang bisa dimasukin. Jadi jumlahnya 10.000 kemungkinan. Gitu, Oke. Mbak. Maksudnya gini ya, Bapak Ibu. Terima kasih, Bapak. Maksudnya gini, Ya. pada saat mungkin Uma mau buka HP-nya Sultan misalkan ya, misalkan. Ternyata eh HP Sultan diamankan dengan penerapan 4 digit di HP tersebut. Nah, otomatis Uma memertas nih bagaimana cara membukanya dengan cara ya berarti 10.000 cara otomatis kan? Kan otomatis kita mesti satu-satu dulu. Misalkan di sini eh, kira-kira ini berapa ya nilai angka yang Sultan masukkan? Oke, kita nilai 0001. Ternyata salah. Oke. 0002 salah juga. Dan dari hitungan seperti itu berarti terus-terusan sampai ke sini gitu kan. Nomor satunya di sini, duanya di sini, tiganya di sini sampai selesai. Ternyata ada 10.000 kali cara Uma harus memasukkan nilai kode akses ini gitulah seperti itu barulah bisa menghasilkan digit yang benar untuk kode aksesnya. Seperti itu kan? Ya, jadi kalau ditanya berapakah cara, berapa banyak cara ya kode akses yang bisa dibentuk otomatis karena di sini ada 4 digit, namun angkanya ada 10 termasuk 0, 0, 1 sampai 9 itu ada 10, maka di sini 10 kali dikali 10 kali dikali 10 kali cara di sini 10 kali cari misalkan seperti itu dikalikan 10 seperti itu ya 10 kali 10 kali 10 kali 10 atau disebut dengan 10 pangkat 4 maka ada 10.000 kali cara untuk meretas misalkan kode akses yang terblok misalkan seperti itu ya. Oke lanjut ya. Nah, ini ada sebuah cara. Nah, ini sebenarnya Uma akan retas juga di sini. Uma minta Pak siapa ya? Sebentar ya, sambil diinikan. Fairis ada Fairis. Coba silakan Fairis. Iya, Bu. Iya, Uma. Masih studi kasus, silakan. Suatu sistem pengaman menerapkan 4 digit bilangan Mm-mm. 0 sampai 9 sebagai kode akses. Jadi berapa banyak kemungkinan dari kode akses yang bisa dibentuk apabila setiap angka hanya bisa digunakan sekali saja? Oke, gimana jawabannya Fairis? Siapa? Fairis ya? Jadi 10, berapa banyak kemungkinan dari kode 10, akses yang bisa dibentuk apabila ya setiap angka hanya bisa digunakan sekali saja. Misalnya di sini benar nih angka 3, otomatis nilai 3 sudah tidak bisa digunakan lagi di
kolom yang ini, kolom yang ini, dan kolom yang ini. Gimana jadinya? Menghitungnya seperti apa? Ada yang tahu tidak cara menghitungnya? 10 kali 9 kali 8 kali 7 benar nggak Uma? Good job. Siapa tuh? Ayo, Pak siapa? Budi Uma. Pak Budi ya? Iya, Pak Budi ya? Oke, suaranya khas ya Pak Budi. Ya, berarti berapa cara Pak Budi? ada 5040. 40. 5040 cara ya. Karena di sini di awal mula ya, ini masih 10 cara, namun ternyata sudah terpakai satu, maka cara kedua tidak bisa dipakai lagi yang ini, otomatis berkurang satu. Berarti di sini 9 cara, 9 cara di sini sudah terpakai ada dua nilai yang tidak boleh sama, otomatis di sini hilang dua dong. Berarti di sini 8 cara. Nah, 8 cara di sini hilang tiga nih angka yang tidak boleh lagi diakses. Otomatis di sini ada kita apa di sini dimasukkan apa 7 cara otomatis di sini berarti 10 dikali 8 mohon maaf 9 dikali 8 lalu dikali 7 maka 5040 cara untuk memasukkan kode akses yang benar seperti itu. Terima kasih, Pak. Lanjut Sama-sama, ya. Bu. Ya, Pak Budi dong, boleh baca Pak Budi silakan. Boleh Pak Budi mana? Oh, maaf masih kemit Uma. Types Oh of ya silakan. Iya. probability. Probability Mm-mm, dapat dituliskan dalam format pecahan, desimal, atau persentase. Probability mm-mm, untuk kemunculan event E dapat dituliskan sebagai P dalam kurung E. mm-mm, Terdapat tiga mm-mm, tipe probability. Yang pertama, classical dalam kurung theoretical, probability. Yang kedua, empirical dalam kurung statistical probability. Yang terakhir, subjective probability. mm-mm. Yang barusan seperti yang sudah dibahas barusan bahwa kalau kita punya fungsi ya itu kan otomatis fx. Tapi kalau untuk probability dia pakai p. P itu ada probability dan e itu even. Ya, x-nya ini kalau seandainya di dalam fungsi dia e ya. E-nya adalah evennya, berarti probability evennya ya. Seperti itu. Thank you ya Pak. Lanjut lagi. Sekarang ini eh apa namanya rumusnya? Randi, silakan Randi. Uma, maaf, saya sedang menyetir. Oh iya, Adis, boleh Adis. Thank you ya. Adis? Iya, baik, Uma. Di sini classical theoretical probability. Classical probability digunakan ketika setiap outcome pada sampel space memiliki peluang yang sama untuk muncul. Di sini ada Mm-mm. rumus F dalam kurung E sama dengan Bukan F, 6. itu P. Oh, P. Maaf, maaf. Oke. P dalam kurung E sama dengan number of outcome in event E. Total number of outcome in sample space. Nah, ini ada rumus ya. Ini rumusnya number of outcome in event A atau total number of outcome in sample space-nya ya. Nah, maksudnya seperti ini contohnya. Hmm. Oke, Mayang, silakan Mayang dijelaskan. Mayang, silakan. Iya, Uma. Classical theoretical probability contohnya event A, pelemparan sebuah dadu 6 sisi dan mendapatkan 3 angka. Angka 3, A-nya, bukan 3 angka, angka 3. ya angka 3. Angka 3. A-nya sama Hati-hati, dengan hati-hati. 3. P, A-nya sama dengan, karena angka 3 itu cuma satu angka, jadi number of eventnya 1 per Mm-mm, totalnya 6. Karena kan dadu ada 6 sisi. mm-mm. Dibagi hasilnya 0,167. Betul, betul. Terus. Terus event B, pelemparan sebuah
dadu 6 sisi dan mendapatkan angka 7. B-nya, Mm-mm. berarti B-nya sama dengan 7. Eh, ya kan Uma? Gimana tuh? Dan mendapat, oh, Gimana? aku nggak fokus. Mendapatkan angka 7 kan Perhatikan, nggak jangan mungkin sampai ya. salah. Ya, Iya, kan karena dari dadu cuma ada itu 6 hanya ada sisi. 6 sisi saja, nggak mungkin 7. Berarti Iya. Jadi Jadi B kosong, sama jadi dengan kosong. kosong, nol. nol. Iya, betul, nol. Ya, Ya, terus? B-nya 0 per 6. Karena ada 6 total angkanya. Mm-mm. 0 dibagi 6 sama dengan 0. Oke, event B-nya sudah selesai. Langsung ke event Ya. C-nya, silakan. IVC pelemparan sebuah dadu 6 sisi dan mendapatkan angka 5 lebih kecil dan mendapatkan angka lebih kecil dari 5. Nah, angka yang lebih kecil dari 5 kan berarti ada Otomatis satu, kalau lebih kecil dari 5, ada 1, 2, 3, sama 4. Nah, itu ada 4 angka. mm-mm. Jadi, C-nya 4 per 6. Ya, 4 dibagi 6 sama dengan Oke. 0,667. Oke, good job. Sudah ya, bisa ngitung ya seperti itu ya. Nah, di sini kalau sebenarnya lebih kecil dari, kalau ada sama dengan, lebih kecil dari sama dengan, berarti 5-nya dimasukkan. Tapi kalau di sini lebih kecil dari, karena tidak ada sama dengannya, 5-nya tidak dimasukkan ya. Ya kan, di sini perhatikan beberapa kali mahasiswanya Uma pun di sini agak sedikit rancu gitu kan. Ada yang salah gara-gara nilai ini gitu kan ya. Hati-hati dengan kata-katanya ya, pertanyaannya ya. Terima kasih ya Mayang ya. Nah, sekarang masuk ke empirical, statistical probability. Sekarang ke Anatapindika masih ada? Sudah ada? Eko Prasetyo silakan. Eko, Kan dia kan sholat Bu, sholat. salat. Andiliani? Andiliani ada? Pak Tarmidi ada? Rahmat deh, Rahmat. Ada Rahmat? Ada Rahmat? Langsung saja dulu ya. Mungkin pada sholat ya. Baik, kita langsung saja ke empirical probability didasarkan pada observasi dari probability eksperimen. Yang dimana PE-nya adalah frequency of event E dibagi dengan total frekuensinya. Ini hampir hampir sama nih ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, oke. Kita ini kan dulu empirical statistical probability. Ini contoh soalnya. Misal seperti ini, suatu perusahaan melakukan survei online dengan memilih sejumlah responden secara acak untuk dimintai keterangan seberapa seringkah mereka melakukan recycle. Nah, sejauh ini mereka mendapatkan data dari 2.451 responden, berarti 2.451 orang karyawannya nih misalkan, ya. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah berapa probability untuk orang selanjutnya yang akan disurvei memberikan respon always. Oke. Di sini responnya ternyata ada always atau yang melakukan recycle yaitu 1.054 yang selalu selalu melakukan recycle. 613 yang sering melakukan recycle, 417 yang kadang-kadang melakukan recycle, 196 yang jarang melakukan recycle, dan 171 orang yang tidak pernah melakukan recycle. Ternyata seluruh respondennya ada 2.451. Maka jika kita melihat dari pertanyaan ini, jawabannya yaitu probabilitas always-nya, karena kita yang ditanyakan always maka di sini tulis always-nya sama dengan kan ditanyakan always kan. Oke, always-nya di sini berapa responden? Berarti 1.054, kita salin ke sini 1.054 dibagi dengan jumlah keseluruhan karyawan atau respondennya dibagi 2.451 maka akan menghasilkan 0,430 atau 430% seperti itu ya. Seperti itu ya, atau 43% seperti itu.
ya, yang melakukan recycle dalam satu perusahaan tersebut. Nah, sekarang ada law of large number. Ketika suatu probability eksperimen dilakukan secara berulang-ulang, otomatis misalkan pelemparan dadunya diulang-ulang. Nah, maka nilai empirical probability yang dihasilkan akan mendekati nilai theoretical probability dari event terkait. Otomatis dia akan apa namanya? Akan menghasilkan suatu nilai yang benar. Otomatisnya semakin banyak, otomatis semakin menghasilkan nilai yang benar seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi Uma ingin ajarkan di mana ada law of large number simulasi. Nah, perhatikan di sini Uma kasih aplikasinya, ini linknya, Bapak Ibu kalau kita masukkan link tersebut, misalkan ini link ini ke dalam digit ya, Uma kasih contoh ya, sebentar. Sebentar ya. Nah ini aplikasi ini, Uma kopikan ya ke Google misalkan. Nah ini ya, ini seperti ini nanti menghasilkan seperti ini ya. Oke, Uma mau melemparkan, ini ada nilai kemunculan misalkan dua muka koin gitu ya. Uma mau melemparkan koin tersebut sekitar oke 10 kali misalkan. 10 kali Muncul kira-kira Uma. probability-nya berapa ya? Uma Gitu belum ya. muncul Uma. Belum Oh, muncul tidak Uma. belum muncul. Maaf punten ya, coba. Hmm, kita screen. Oh, stop share dulu deh. Oke. Nah, ini. Sudah muncul? Sudah muncul, Pak, Bu? Belum, Bu. Belum, mah masih loading. Dah, mah. Udah, Pak. Oh, ya. Ya, yang barusan di apa namanya ada sebuah link tersebut Bapak Ibu ke Google misalkan ya. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini untuk menghitung probabilitas dari suatu koin misalkan seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu tidak perlu lagi menghitung secara manual. Jadi langsung ada nilainya ya. Misalkan Uma ingin menghitung karena di sini ada kepalanya 0,5 berarti kan ada dua muka ya kepalanya kan dari satu koin itu kan ada dua kepala maka dinyatakan 0,5 kan. Nah, di sini ada jumlah lemparan itu misalkan Uma mau melempar 10 kali kira-kira probabilitasnya berapa ya? Gampang. Di sini Bapak Ibu sesuaikan saja misalkan 10 kali Bapak Ibu 3 klik melemparkan seperti itu. Nah, otomatis dia akan bergerak, kurvanya dia akan bergerak. Mohon maaf, kita atur ulang dulu. Kita atur ulang 10 kali lemparan. Oke, silakan. Baik. Nah, ini dia yang akan terjadi. Ternyata untuk 10 lemparan ada 7 kali yang muncul. Mukanya maksudnya tuh misalkan di dalam gambar koin kita kan ada burung Garuda dan angka misalkan ya. Berarti burung Garudanya muncul nih, ya munculnya 7 kali, ya mukanya 7 kali. Nah, 7 kali dari 10 lemparan yang sudah dilakukan. Maka probability-nya di sini yaitu 0,700 gitu ya, seperti itu ya. Atau misalkan, Oma, di sini ada pertanyaan, coba lemparkan koin sebanyak 200 kali misalkan ya, misalkan 200 kali. Wah, kan otomatis Bapak Ibu mah kalau menghitung 200 kali kan ribet juga gitu kan ya. Oke, sekarang langsung saja. Karena ini banyak, lemparkan saja dengan memakai aplikasi ini. Nah, seperti ini. Dia akan menghitung secara cepat, ya, quick count. Nah, seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, otomatis sudah jadi. Ternyata, oh dari 2.210 kali, maksudnya tuh tadi, oh mohon maaf, tadi belum diatur ulang ya.
200 kali saja. Oke, siap. Ternyata dari 200 kali kita lemparkan koin tersebut, ada kemungkinan muncul kepala, yaitu nilainya 100 kali muncul kepalanya. Maka nilai probability-nya adalah 0,5. Dan ini sudah termasuk proportion head-nya atau gambar grafiknya. Lengkap ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Gampang ya. Langsung saja kita stop lagi. Kita masuk lagi ke sini, zoom-nya mana? Nah, sudah terlihat lagi Bapak Ibu untuk PowerPoint-nya? Oke. Udah, Kita Uma. sudah ya. Baik. Untuk kita masuk ke subjective probability. Sebentar. Subjective probability didasarkan pada intuisi, ya, educated guess dan estimasi. Yaitu contohnya, misalkan seorang dokter memberikan estimasi keberhasilan dari proses operasi yang ditanganinya sebesar 90%. Otomatis masih perkiraan dokter, oh ini sudah proses operasi tersebut berhasil. Maka nilainya 90%. Peluang kesembuhannya 90%. Tapi masih ada 10% yang meragukan gitu kan ya, otomatis itu kan baru subjek. Disebut dengan subjek adalah memperkirakan, orang-orang itu memperkirakan karena intuisinya, keyakinannya gitu ya. Ini yakin sembuh nih kata dokter, otomatis ada subjective probability di sana ya. Atau misalkan Bapak Ibu kan mahasiswa, kemarin sudah melakukan UTS misalkan. Ternyata misalkan mahasiswa merasa yakin nih dari satu kelas ini ada yang merasa yakin bahwa peluang untuk lulus di mata kuliah statistika itu sekitar 70%. Misalkan Pak Budi kayaknya aku yakin nilainya 70 ke atas misalkan seperti itu ya Pak Budi ya. Nah, itu kan intuisi. Amin, amin. Amin. Ya, itu namanya subjective probability. Dan kemungkinan nih waktu kemarin, bukan kemungkinan, barusan di regular Uma pun bertanya kepada mahasiswa, kira-kira UTS kemarin yang nilainya kira-kira ya, yang intuisinya kalian bisa nggak menghasilkan 70 nilainya 70 ke atas. Coba siapa yang percaya diri gitu. Ternyata dari sekitar 54 mahasiswa yang hadir barusan ya tadi siang, itu hanya sekitar 15 orang yang menunjuk saya gitu. Berarti 15 orang yang pede gitu untuk subjektif probability-nya bahwa mereka menghasilkan nilai yang aman gitu ya, seperti itu. Ya. Karena Uma punya KKM tuh sekitar 76 sih sebenarnya ya. Cuma 70 saja sudah sebenarnya masih bisa tidak perlu remedial gitu kan ya. Lanjut lagi ya. Nah, ini ada range of probability ya, di mana probability dari suatu event atau E akan memiliki jangkauan antara 0 sampai dengan 1 ya, di mana 0 kurang dari sama dengan PE, kurang dari sama dengan 1 ya. Kita lanjut aja biar cepat. Komplementari eventnya. Komplement dari event E adalah semua outcome pada sampel space yang tidak disertakan pada event E. Komplement dari event E representasikan kepada sebagai, di sini disebutnya bukan E aksen ya. Biasanya kan ini E aksen katanya ya. Ini tadi juga buat tanyakan ini apa? E aksen, bukan ya. Di dalam probability ini disebut dengan E prime ya. Yang mungkin Bapak Ibu pernah Optimus Prime gitu ya. Di apa tuh namanya? Di Transformer ya. Nah, ini E prime namanya ya. Nah, untuk eh rumusnya, ini sebenarnya rumusnya ini satu ini yang terpenting, cuma jika ada PE, terus ada PE, eh PE, E prime, E prime sama dengan 1, ini jerumusnya. Jika misalkan kita yang ditanyakan adalah PE-nya, maka rumusnya adalah 1 dikurangi PE prime. Jika yang ditanyakan adalah PE prime-nya, maka rumusnya adalah 1 dikurangi PE-nya. Oke, kalau ditanya rumus pasti sih
Mendingan langsung aja ke contoh soal ya. Nah, seperti ini ya. Contoh soalnya adalah pada pelemparan sebuah dadu 6 sisi. E adalah even. Oke, ini E-nya even. Mendapatkan angka setidaknya 5. Angka setidaknya 5, otomatis angkanya besar, berarti 5 dan 6. E-nya adalah 5 dan 6 di sini. Premnya adalah di luar dari 5, 5 dan 6 berarti 1, 2, 3, 4 ya. Seperti itu. Nah, sekarang ini contoh studi kasusnya. Berapa probability untuk orang selanjutnya yang akan disurvei memberikan respon bukan always. Nah, ini eh pertanyaan yang barusan sebenarnya ya, yang tadi kita bahas. Di mana responnya itu apa sih namanya? Mencari recycle. Ternyata jika pengsurveian itu memberikan respon bukan always, berarti bukan always gitu kan ya. Itu bagaimana caranya menghitungnya? Berarti yang dicari adalah P always prime-nya berarti ya. P always prime-nya. Itu yang koma di sini prime ya. Sama dengan otomatis ini 1 dikurangi 0,43. 43 dari mana? Dari sini. Kan kemarin yang barusan kita hitungnya kan kemarin barusan kita hitungnya jumlahnya 0,430 kan. Maka karena menghasilkan rumus ini E prime itu kan sama dengan seperti ini ya. Nah, ini ya. PE sama dengan 1 dikurangi PE. PE prime sama dengan 1 dikurangi PE. Gitu kan ya. Ini rumusnya sama. Maka menghasilkan 1 dikurangi 0,43 sama dengan 0,57. Ya, disesuaikan saja. Seperti itu. Karena kita sudah menghitung ininya ya terlebih dahulu tadi. Ini pun sudah dibahas juga sebenarnya. eh Cuma tidak masalah. Bapak Ibu boleh sekiranya di kalkulus buku mencoret-coret di mana atau kalau dibilang tugas ya, tapi tugasnya tidak perlu dikumpulkan sih sebenarnya. Tapi jika Bapak Ibu mau coba mencoret-coret, biar siapa tahu tes ini muncul ya angka seperti ini. Pertanyaan ini yaitu suatu probability eksperimen melibatkan pelemparan koin dan pemutaran spinner yang terbagi dalam 8 bagian. Lalu berapakah probability untuk event berikut? Event A-nya mendapatkan tail dan angka ganjil, dan event B-nya mendapatkan head atau angka lebih dari 3. Event itu pertanyaannya ya Bapak Ibu ya, itu kan hanya studi kasusnya ya. Nah, jika Ibu Bapak mau, sebenarnya di sini pun sudah Umas sampaikan, cuma di sini belum, oh belum ya. Oke. Sudah, sudah selesai berarti tidak apa-apa. Jadi jika Bapak Ibu mau untuk latihan soal silahkan di buku tulis kalkulusnya masing-masing. Biasanya yang seperti itu dibahas di UTS-nya. Cuma kan Bapak Ibu selalu mempunyai cara untuk bisa menjawab soal-soalnya dengan cara praktis ya mungkin ya di sana. Baik, itu saja. Karena waktu sudah menunjukkan 18.15 dan Umah pun harus sholat ya. Kita akhiri pertemuan kuliah hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Jika yang ada pertanyaan mungkin boleh di apa namanya dijapri saja ya. Terima kasih kesempatannya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi Umar. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Uma. Wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Uma. sama-sama. Enggak silakan. Waalaikumsalam, terima kasih Yang Umar. mau kembali beraktivitas. Mau pamit ya.